Kenalkan, nama saya Luis Antoni Leonardi. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Nusantara terhadap penjajahan Eropa hingga awal abad ke-20. Yang pertama, perlawanan Denmark terhadap Portugis. Perlawanan kerajaan Denmark terhadap Portugis terjadi dua kali, yaitu yang pertama perlawanan Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. Perlawanan ini terjadi saat Demak mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Adipati Unus dan putra Raden Patah. Namun karena faktor jarak yang begitu jauh dan peralatan perang yang kurang seimbang, serta strategis perang yang kurang jitu, maka penyerangan tidak berhasil. Yang kedua, perlawanan Fatahillah pada tahun 1527 sampai 1570. Terjadi dalam rangka memperluas ekspansinya ke barat. Denmark mengirim Fatahillah untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Faktor kerajaan Denmark melawan Portugis. Yang pertama, jatuhnya Melaka. Faktor ini disebabkan karena wilayah Islam di Malaka berdiri sejak tahun 1404 Masehi telah berubah menjadi wilayah kafir di bawah Katolik Portugis pada tanggal 5 Agustus 1511 Masehi. Hal ini merupakan perbuatan yang semena-mena oleh Portugis karena menghilangkan kepercayaan warga Denmark di Malaka, sehingga membuat Denmark geram terhadap Portugis. Yang kedua, faktor ekonomi. Penguasaan Selat Malaka menjadikan para perahu dagang yang ingin mengirimkan komoditas dagangannya ke negara tetangga tidak berani melewati Malaka karena mereka takut akan dirampok barang dagangannya, sehingga Denmark ingin merebut kembali wilayah Malaka. Yang kedua, perlawanan Goa terhadap VOC. Penjelasan perlawanan Goa terhadap VOC. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumbaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Pelabuhan Sumbaopu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Enggan melihat peran dan posisinya yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sumbaopu, serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat mendudukan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Adanya perjanjian Bongaya. Terjadinya perjanjian Bongaya adalah adanya peperangan yang diprakarasi perlawanan kerajaan Goa terhadap Belanda. Hal ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa tidak mampu melawan pasukan Belanda dengan senjata dan pasukan yang banyak. Dalam upaya mempersiapkan pasukan dan strategi perang, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian di daerah Bongaya pada tanggal 18 November 1667.
Isi Perjanjian Bongaya. Yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Dan yang terakhir, yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Dampak Perjanjian Bongaya. Yang pertama, Belanda memperoleh hak atas monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi dengan mudah. Yang kedua, Belanda dapat membangun benteng sekaligus mengultimatum dan memaksa Makassar untuk menyerahkan atau menghancurkan semua bentengnya. Yang ketiga, penduduk dan pemerintah Makassar wajib menyerahkan hasil bumi dan kekayaan alam lainnya untuk biaya perang. Yang keempat, Kesultanan Goa wajib menyerahkan semua wilayah bawahannya seperti Bone dan Luwu tanpa syarat sehingga VOC dapat memperluas daerah kekuasaannya. Yang kelima, Belanda memperoleh rempah-rempah dengan sangat mudah dengan aturan yang mewajibkan semua pemerintahan untuk menyetorkan hasil alam kepada VOC. Yang keenam, Makassar merugi dalam banyak hal karena harus tunduk dan patuh kepada peraturan kompeni. Yang ketiga, perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Penyebab perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Penyebab dari perlawanan Mangkubumi dan Mas Said adalah penyerahan wilayah sekitar pantai utara Pulau Jawa kepada VOC menimbulkan persoalan baru. Penyerahan tersebut menyebabkan pemasukan upeti kerajaan menurun dan Mataram kehilangan kekuatan di pesisir utara. Keberadaan VOC di pantai utara juga menyebabkan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Raden Mas Said melakukan pemberontak terhadap kerajaan Mataram dan VOC. Adanya perjanjian dengan VOC. Pada tahun 1749, dalam suasana perang sedang berkecamuk di berbagai tempat, terpetik berita kalau Pakubuana II jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, Pakubuana II terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan VOC pada tanggal 11 Desember 1749 antara Pakubuana II yang sedang sakit keras dengan Gubernur Baron van Hohendorf sebagai wakil VOC. Isi perjanjian antara lain: yang pertama, Susuhunan Pakubuana II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Yang kedua, hanya keturunan Pakubuana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Yang ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan. Sekian dari saya tentang perlawanan Nusantara terhadap penjajahan Eropa pada awal abad ke-20. Terima kasih.